Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Sekarang mari kita masuk materi baru. Materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini adalah pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3 yaitu pertama, menguap, kedua, membuat karya dekoratif, ketiga, mengubah satuan kilogram menjadi gram. Untuk pembelajaran 4 yaitu pertama, perubahan wujud benda, kedua, membuat daftar individu, ketiga, menendang bola dengan tepat. Perubahan wujud benda sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada 6. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari mencair dan membeku. Pada hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda, menguap dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Jadi yang awalnya wujudnya cair akan menjadi gas. Salah satu contohnya adalah saat menjemur pakaian. Ananda pernah tidak melihat Umi atau Ananda sendiri sudah pernah menjemur pakaian? Nah, saat Ananda menjemur pakaian, Ananda awalnya melihat pakaiannya basah, ada airnya. Kalau pakai pemeras agak basah sedikit. Nah, itu karena masih ada air di dalam pakaian tersebut. Kemudian setelah dijemur dan diangkat, mengapa ya pakaiannya kering? Itu karena terjadi proses menguap. Yang awalnya cair atau ada airnya menjadi gas. Sekarang kita akan belajar membuat karya dekoratif. Ananda dalam menjemur pakaian, kita tentu memerlukan matahari untuk proses penguapan. Ini adalah karya dekoratif bentuk matahari. Yang di kiri adalah berupa ukiran kayu, sedangkan yang di kanan ada 3 gambar, itu adalah menggambar dekoratif matahari. Jadi bentuknya sebuah gambar. Masya Allah, indah sekali karya dekoratifnya. Selanjutnya kita akan belajar manfaat proses penguapan. Ananda selain untuk menjemur pakaian, penguapan juga bermanfaat untuk menjemur makanan. Jadi makanan yang lembab akan menjadi kering. Salah satu contohnya adalah ikan. Ikan kalau Ananda pegang yang masih belum dimasak,
masih basah-basah atau lembab. Itu sebabnya ketika dijemur, yang ada cairannya pada ikan akan menguap saat dijemur. Jadi ikan mengandung cairan, lalu ketika dijemur akan kering, sama seperti pakaian. Ikan yang dijemur akan menghasilkan produk ikan asin. Selain ikan asin, apalagi makanan yang bisa untuk dijemur selain ikan asin? Yaitu ada rengginang, kemudian ada juga kerupuk. Itu adalah makanan-makanan yang bisa dijemur. Jadi proses penguapan bisa bermanfaat pada makanan. Sekarang kita akan belajar proses mengembun. Mengembun adalah perubahan gas menjadi cair. Ananda bisa lihat pada gelas ada buliran air. Buliran airnya apakah dari es batunya? Jawabannya adalah tidak. Jadi itu adalah proses mengembun gas, bukan dari es batu ya Ananda. Kalau es batu kan padat, sedangkan ini gas. Kenapa buliran di luar gelas itu adalah gas? Karena udara mengandung uap air. Jika bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka terjadilah proses mengembun. Jadi gelas yang dingin akan ada buliran airnya atau cair. Gasnya itu adalah udara. Udaranya mengandung uap air bertemu dengan gelas yang dingin, maka akan mengembun. Selain gelas yang berisi es, juga bisa terjadi pada kaca mobil yang sesudah hujan, itu akan ada buliran airnya. Di sini Ananda akan lihat. Nah, ini ada buliran air. Ini adalah proses mengembun dari udara tadi yang bertemu dengan benda yang dingin. Menguap juga bisa Ananda. Ketika Ananda membuat minuman panas atau hangat, Ananda tutup dengan tutup gelas, maka ketika Ananda buka tutup gelasnya, maka akan ada buliran air seperti yang di spion. Nanti kalau Ananda membuat minum, Ananda bisa lihat buliran air di tutup gelas. Selanjutnya kita akan belajar satuan berat. Tadi di awal Ustazah sampaikan kita akan mengubah satuan kilogram menjadi gram. Jangan lupa 1 kilogram adalah sama dengan 1000 gram. Jadi turun tangga 3 kali dikali 10 sebanyak 3 kali. 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Ini adalah contoh soalnya. Berat ikan asin 3 kg 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Ana? 3 kg 500 gram. Berarti kita ubah dulu semua ke gram, karena pertanyaannya berapa gram berat ikan asin, berarti yang ditanya adalah gram. Kita ubah 3 kilogramnya menjadi gram, yaitu 3000 gram ditambah 500 gram sama dengan dihitung 3500 gram. Jadi ikan asin yang dibeli Ana 3500 gram. Kemudian ada soal berikutnya. Berat rengginang 1700 gram. Berapa kilogram berat rengginang yang dibeli Ana? Nah, sekarang yang ditanya adalah
kilogram. Awalnya gram menjadi kilogram. Ananda nanti kalau ada tugas atau akan ada ujian, nanti saat tema 3 berakhir, jangan lupa dilihat dulu pertanyaannya. Yang ditanya apa, gram atau kilogram. Nah, ini adalah timbangannya. Ananda bisa lihat 1700 diubah ke kilogram. 1700 gram sama dengan 1000 gram ditambah 700 gram. Nah, 1000 gramnya diubah ke kilo. 1 kilogram ditambah 700 gram. Jadi rengginang yang dibeli Ana 1 kilogram 700 gram. Atau Ananda jawab langsung 1 kilogram tambah 700, yang di atasnya 1000 tambah 700 tidak perlu juga tidak apa-apa, langsung Ananda ubah 1 kilogram, tidak masalah. Jadi dikerjakan sepaham Ananda. Insya Allah paham ya. Coba Ustazah ulangi ya. Untuk soal pertama, yaitu yang ditanyakan adalah ubah untuk ke gram. Maka 3 kg langsung diubah ke 3000 gram, ditambah 500 gram tidak perlu diubah karena sudah gram, maka sama dengan 3500. Untuk soal yang kedua, 1700 gram boleh kita langsung sama dengan tulis 1 kg ditambah 700 gram, jadi langsung diubah ke kilogram. Jadi rengginang yang dibeli Ana 1 kg 700 gram. Sekarang kita akan belajar mengonversi satuan berat baku. 1 kg jika diubah ke gram yaitu 1000 gram. Jika ada titik-titik berarti tinggal diubah saja, karena timbangan itu harus sama kanan kiri Ananda, jadi tinggal kita ubah yang sama. Coba Ustazah ulangi ya. Untuk soal yang kedua, misalnya ini 1 kilogramnya kita hapus, jadi yang ditanya 1000 gram sama dengan berapa kilogram? Jawabannya 1 kilogram. Jadi perlu diingat bahwa ini adalah mengonversi, tinggal diubah saja satuan berat bakunya. Jadi angkanya adalah angka yang diubah satuannya. Sekarang soal kedua, 2 kg ditambah 500 gram langsung diubah ke gram. 3000 gram ditambah 500 gram sama dengan 3500 gram. Jadi tinggal diubah saja ke gram dan ditambah dengan 500 gram yang sudah gram. Tidak perlu diubah lagi 500 gramnya karena satuannya sudah sama. Jadi sama dengan 3500 gram. Insya Allah Ananda sudah paham ya. Selanjutnya kita akan belajar membuat daftar individu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagian sekolah dan perannya. Kalau petugas kebersihan atau yang memiliki jabatan petugas kebersihan, apa perannya? Yaitu memastikan kebersihan sekolah. Tugasnya apa saja? Tergantung kesepakatan yang memberi tugas atau yang memberi gaji. Kalau petugas kebersihan biasanya membersihkan kelas, membersihkan kamar mandi, membersihkan kantor. Ada juga mungkin yang membersihkan kelas saja, membersihkan kamar mandi. Jadi tergantung yang memberi tugas. Tapi umumnya petugas kebersihan tugasnya adalah ini. Jadi tergantung sekolah masing-masing Ananda.
Nanti bisa Ananda tanya petugas kebersihan, tugasnya apa saja. Seperti itu untuk mengetahui tugas petugas kebersihan. Petugas kebersihan memiliki tugas yang tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Selanjutnya kita akan belajar menendang bola. Ini adalah permainan tembaklah aku. Permainan tembaklah aku. Jadi, bagaimana cara bermainnya? Pertama, membentuk lingkaran. Ananda bisa lihat itu ada bentuk lingkaran. Kemudian, dua siswanya, untuk posisinya, dua siswa di tengah lingkaran. Nah, yang membentuk lingkaran ada 4 orang. Yang 4 orang berputar searah dan berlawanan jarum jam. Jadi ada yang searah dan berlawanan jarum jam. Ananda tinggal lihat jam dinding di rumah. Jarum jamnya yang berlawanan dan searah seperti apa? Lihat dulu yang searah. Biasanya kalau searah yaitu jarum jamnya ke kanan, berarti kalau searah ke kanan berputarnya, tetapi kalau berlawanan berarti ke kiri. Kemudian dua siswa di tengah lingkarannya menendang ke lutut yang berputar. Jadi yang membentuk lingkaran ini lututnya akan dikenai bola oleh yang di tengah. Nah, nanti kalau kena lututnya bergantian, yang kena lutut itu berada di tengah lingkaran. Sekarang ada tugas. Tugasnya yaitu percobaan. Di halaman 134 sampai 135. Jangan lupa fotonya ada 3, yaitu foto pertama saat mempersiapkan alat dan bahan, foto kedua saat meletakkan di bawah matahari, foto yang ketiga hasil dari percobaan. Kemudian jangan lupa ditulis di halaman 136. Demikian sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Jangan lupa kita tutup dulu dengan doa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.